kebales. Pelabuhannya. Kebales. Nah, ternyata di situ ada polisi. Setelah ente ngebagi. Setelah ente ngebagi. Polisi berarti ngerekam banget ente ya? Bener, nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak. Berarti Orang dia mantau nih. iya. Yang ngebagi bukan ente doang kan? Ane doang yang ngebagi. Oh, ente doang yang ngebagi. Ane doang yang ngebagi. Makanya dia bilang Ane nggak ini apa? Dia tahu orang dia ada di situ. Ngelak lah. Iya. Gua ngerekam kejadian itu. Soalnya dia bilang itu apa nih? PHH, Brimob, Intel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di sini dengan Bonser Channel, channelnya nostalgia semua alumni Bonser atau rival-rival Bonser, bahwa channel ini terus berlanjut, selalu menebarkan virus kedamaian dan salam hitam merah hitam, salam stop seorang pelajar. Kebetulan siang yang cukup terik ini kita ke rumah narasumber di daerah Gabus ya. Gabus, Sri Amur, Tambun Utara ya. Tambun Utara. Dan narasumber berikut ini dari yang mungkin pengen tahu cerita tentang generasi bontotnya Bonser 2 di Pisangan jadi negara. Ini dari dia nih, nanti kita kulik tentang generasi bontot pada saat itu di 2004, karena 2006 itu lulusannya udah pindah Pondok Bambu Bonser 2. Kita kulik habis deh, langsung aja kita kulik habis narasumber berikut ini. Kenalin diri, Sob. Nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Itu saya itu apa namanya? Lulusan tahun 2004. Masih di Pisangan. Waktu itu ya. Masih di Pisangan. Basis mana? Basis itu kreasor. Tapi kalau hari Sabtu itu 40 berangkat. Sabtu seru. Pulang 9A. Itu dari kelas 1 tuh? Iya. Sabtu tuh kalau Sabtu pagi berangkat kita 40, kalau pulang 9A. Sabtu seru, khusus ya? Sabtu. Berarti ada jadwal khusus dari kelas 1 begitu? Iya. Cuman pas kelas 2, kelas 3 udah nggak berjalan dah, soalnya satu masanya juga udah mulai berkurang. Ya, karena bontot nggak punya kelas. Iya. Jadi ya udah yang ini aja, kreasor aja udah. Ya, ini narasumber Ucup, Bonser 2 2004, generasi bontot di Pisangan jadi negara, yang waktu kelas 1 punya abang kelas, begitu kelas 3 punya kelas. Kegiatannya apa, Ucup? Kegiatannya ya masih kerja, usaha, ya sama merintih lah. Merintis? Lagi merintis aja udah. Berarti dari bujangan sampai sekarang usaha masih jalan ya? Alhamdulillah masih jalan. Punya anak berapa ya? Anak, alhamdulillah udah sepasang deh. Udah kagak nungguin cewek, kagak nungguin cowok. Udah dua-duanya udah dapet deh, udah alhamdulillah. Udah lama juga nih nggak silaturahmi sama Ucup. Terakhir waktu kesini kumpul bulanan BES Bekasi ya? Iya. Terus baru kali ini lagi tahun kemarin. Cup, sambil ngobrol siang hari ini kita ceritain nostalgia waktu masih sekolah, Cup. Berarti sekitar 16 tahun yang lalu ya, 2004. Berarti kalau kelas 1 2001 berarti sekitar 19 tahun yang 19 lalu. Tahun yang lalu. Masih ingat ya? Insya Allah masih ingat. Ini
kesini dia maunya pakainya bajunya sama nih, mau sebenarnya. Makanya kita double aja nih, karena kalau satu lagi dapat gelas nih kata ramen-ramen. Cuk, dulu masuk Bonser itu tahu Bonser dan inspirasi masuk Bonser dari mana? Gue juga bingung tuh bang. Kenalan nggak ada. Lingkungan maksudnya kenalan? Nggak ada. Gue memang nggak ada. Di blog lo nih? Gue cuman ngeliat ada tuh. Tadinya gue masuk Budut. STM 1? Cuman ada tetangga anak Budut. Itu baru kelas 1 udah babak belur bang. Itu anak tetangga Budut, anak pagi apa? Anak siang. Anak siang, PGRI. Iya, PGRI. Dia babak belur. Terus nyokap tahu. Lu nggak boleh loh masuk itu. Budut, iya. Akhirnya udah ada tulisan gede tuh di Wisma Asri tuh. Bonser 2. Gue bilang masuk Bonser aja ya. Udah, gue bilang ke nyokap masuk Bonser. Bonser apaan tuh katanya? Itu sekolahan di Jatinegara. Tahu-taunya nyokap punya teman orang Jatinegara. Oh, langsung cari informasi lah ya. Terus? Nih anak gua mau masuk Bonser katanya. Jangan katanya. Rumah Bekasi lu masuk Bonser kayak nggak ada sekolahan aja di Bekasi. Iya. Bonser jauh kan? Iya, kayak nggak ada sekolahan aja di Bekasi katanya. Oh iya nih. Ucup SMP-nya ternyata ada kelas aneh nih. Gitu sama-sama mobil ada Cup ya. Iya. Taunya pas di Bonser. Terus akhirnya Aneh nyari akal. Masuk PGRI 8. Ya udah nggak apa-apa kalau PGRI 8. Oh. Jadi nyokap itu kagak tahu pada saat itu PGRI 8 Bonser juga. Iya, kagak tahu. Tahu nggak masuk negeri. Oh, udah udah. Enggak. Soalnya kan denger cerita seruan di siangnya lah katanya. Oh, bukan berdasarkan nilai, berdasarkan keseruan. Iya. Nah, ada yang kayak gini. Terus akhirnya ngizinin. Akhirnya ngizinin. Pas udah datang ke sekolahan, baru nyokap bilang sama temennya, lah itu mah sama aja sekolahannya katanya bonser juga. Oh itu bonser kan? Udah daftar yang pentingnya. Iya, bokap udah daftar, udah selesai dah. Lah, udah pasrah dah orang tua. Udah dah sekolah dah lo. Nah, itu tetangga emang ada yang bonser ente terus. Abang kelas. Abang kelas. Siapa? Cuman kan si Pipim ya? Benny. Itu kan dia beda RW ya. Cuman aneh sering lewat doang. Tadinya kan aneh nggak kenal juga. Nggak kenal awalnya. Nggak kenal. Cuman pas karena udah ente masuk bonser, iya. Tahu dulu. Ternyata Wisma Asri itu base camp bonser. Iya, ditanya rumah di mana Wisma Asri. Oh ya udah, ikut Bekasi. Ya udah. Oh ternyata di Wisma Asri banyak juga di bonsernya. Udah. Dari tua-tuanya udah bonser. Iya. Tadinya nggak ada yang bawa, nggak ada yang sendiri apa, iya sendiri, nggak ada. Karena berdasarkan keseruan, berdasarkan pilokan berarti. Iya, pilokan juga. Ambil jurusan apa ya? Aneh ngambil otomotif. Nah, waktu Ucup masuk kan berarti kan ada kelas 2 sama kelas 3-nya. Ada, komplit itu. Dan dari Bekasi juga banyak. Banyak. Itu aneh kelas 1 itu ada sekitar 30 orang, Bang. Banyak juga, Cup. 30 orang. Anak Bekasi? Iya, itu kelas 1-nya. Oh, kelas 1 NT? Iya. Anak Bekasi? Anak Bekasi. Sekitar 20 apa 30 dah. Pokoknya banyak. Itu, yang dari Keranji, dari Cakung, dari apa namanya? Oh, maksudnya di basis? Iya, di basis. Basis Bekasi. Basis Bekasi sekitar segitu? 30 orang? Iya. Nah, ini kita ngomongin penataran nih, Cup. Penataran kan pakai putih biru ya. Ada kejadian unik gak? Atau mungkin penataran di jalur atau penataran di sekolah yang sama abang-abang kelas atau alumni nih? Kalau penataran sih aneh nggak sempat ngikut, Bang. Soalnya aneh tuh disuruh ke Pedati pulangnya. Pedati rumah siapa? Rumah saudara itu. Oh, saudara yang itu. Di Pedati. Aneh tuh gabung ngebasis itu sekitar setelah
penataran. Oh, putih abu-abu. Iya, pas langsung abu-abu putih abu-abu itu. Berarti nggak ada cerita ya? Nggak ada. Cuman kan tetap aja. Kenapa? Dari pertama ke kelas 1 mah udah ditatar terus gitu. Sama abang kelas. Iya. Berarti abang kelasnya ini abang kelas basis apa? Basis. Oh, berarti dari penataran udah ditandain. Ente dari Bekasi nih. Kan kita keluar di Pegat, Bang. Oh, di Pegat. sama kakak kelas. Yang Bekasi. Lo pokoknya ditanya lo mana? Bekasi, no, basis lo no katanya. Oh, di blok ya. Lo mana? Pondok Gede. Tuh ikut situ tuh. Gitu. Kita udah kayak digiring aja udah. Iya. Akhirnya udah pada kumpul kan, kita pulang dulu jam 5. Jam 5 maksudnya jam segitu tuh udah kita jalan ke stasiun bareng-bareng. Oh, berarti zaman Ucup ini udah lebih efektifnya ke kereta ya? Ke kereta. Kreasor ya? Ya, yang belum tahu, Kreasor tuh kereta anak sore, kalau Kreapak tuh kereta anak pagi, basis kereta. Berarti digiring ke stasiun Jatinegara? Iya. Digiring. Pakai putih abu-abu. Pertama kali tawuran kapan, Cuk? Putih abu-abu itu? Pertama tawuran ya aneh, lupa juga sih. Cuman yang pertama seru-serunya itu di Jagal. Jagal tuh Cipinang. Cipinang Jagal dekat Tubun. Itu aneh pulang sampai rumah itu jam 11 malam. Itu masuknya masih ditatar ya? Masih ditatar. Masih kelas 2, kelas 3 masih banyak itu. Itu aneh sempet, wah begini loh sekolah ternyata. Sempet down ya? Iya, sempet down. Kok kayak begini, di luar ekspektasi lu? Kirain mah ya cuma berantem biasa. Pikiran mah kita pengen sekolah di Jakarta itu banyak teman, bangetnya pengen nggak mindset kita tuh nggak ribut gitu. Ternyata wah musuhnya banyak banget. Terus itu suruh bawa senjata nggak? Suruh bawa BR? Bawa BR. Wajib. Mana pas waktu di Tatar, aneh kalah lagi Bang berantemnya waktu itu sama kampung. Oh, kampung Jagal. Ya menang sih, memang menang. Cuman namanya kampung kan nggak habis-habis. Istilahnya satu kalah yang tuanya maju lagi, ini maju lagi sampai itu berantem jam berapa ya? Jam 7 malam. Apa setengah 8 tuh. Nah itu udah dipres. Lebih dari pulang sekolah. Oh, dari pulang sekolah jam setengah 8? Iya. Maghrib penting? Maghrib terus. Sampai aneh tuh ditolongin sama tukang pecel lele, Bang. Saking capeknya ente? Iya, enggak, udah dipres. Oh, udah dipres? Iya, dipres. Ya kita namanya baru sekolah ya, maksudnya baru tahu lingkungan situ ya. Ini di daerah mana sih sebenarnya? Iya, kagak ngerti. Aneh kabur, ngumpet aneh ke tukang pecel lele. Untung tukang pecel lele tuh baik banget, Bang. Dek sini ngumpet sini. Ente sendiri? Sendiri, aneh. Sendiri, udah misah dari anak-anak. Pas aneh sendiri, jangan keluar katanya. Tuh di depan warga lagi pada bawa pedang pada nungguin. Nyari. Udah. Aneh tuh nungguin, ada kali bangsa setengah jam apa sejam. Dikasih minum tuh sama tukang pecel lele. Baik banget tuh. Iya, makanya aneh bilang, aneh lewat situ lagi, nggak ada Bang. Oh, udah kagak. Iya, kalau aneh masih ada, aneh ceritain itu Bang. Borong dah. Terus, lolosnya gimana? Udah, jam 9 udah sepi nih. Dek, udah sepi kata dia. Pulang Mang, mau kemana? Mau ke Bekasi. Saya bilang, oh ya udah, naikin aja dah, naik. Kan kereta itu waktu itu udah nggak ada, kereta udah malam. Udah naik 506. Ntar dari Pondok Kopi nyambung lagi 25. Akhirnya udah Bang. Sampai rumah, nyokap khawatir dong? Khawatir banget. Jam 11. Sampai rumah jam 11 iya. malam? Nah, anak-anak nyariin taunya. Nyariin ente? Iya, nyariin. Nah, besoknya nih datang kan, berangkat sekolah lagi tuh dari rumah jam 11 dah dari rumah. Nah, soalnya kita naik kereta jam 12. Enggak, perasaan ente tuh ditatar seperti itu, sebegitu sampai rumah jam 11 malam. Terus nyokap ekspresinya gimana? Ente
ceritanya gimana nih? Aneh masih nutupin bang. Oh. Masih nutupin. Padahal bingung ya? Iya. Takut apa kagak gitu? Orang tua pasti nanya nih pikiran nih, lu sekolah pulang jam segini dari mana? Kedua, ya kalau kita cerita apa adanya, lah kita yang milih sekolahan di situ, gitu kan udah dilarang masih pengen sekolah di situ. Waduh, serba salah itu bang situ. Ya udah, aneh bilang aja dari rumah temen. Iya, habis main. Udah tidur kan, besok pagi berangkat lagi. Berangkat pagi apa siang? Siang, besok siang berangkat lagi. Pokoknya setiap mau berangkat tuh jam 10, jam 9 udah deg-degan aja bawahnya bang. Oh. Kita belum pakai. Habis kejadian itu tuh. Iya, belum berangkat sekolah dah. Belum, kan kita mandi jam 9 palingan ya. Oh, jam 10. Jam 10, Itu sebelum mandi kita udah deg-degan. Ya Allah, sekolah lagi. Itu sampai berapa bulan tuh? Wah, lama bang, aneh. 3 bulanan dah. 3 bulanan? 3 bulanan aneh. Nah, setelah 3 bulan, yang bikin ente istilahnya siap. Jadi gini bang. Kenyataan. Awalnya gini. Ya kita ngebasis ya kan. Iya, karena terus, udah wajib ngebasis. Gitu. Soalnya di satu sisi aneh kejadiannya pas dijagal itu bang, aneh nggak tahu mana teman mana musuh. Oh, belum kenal. Ketemulah di dalam Metro Mini itu, anak mana aneh nggak tahu udah tuh. Aneh langsung pakaian ketemu, ditanya di dalam bis itu, lu anak mana lu? Setelah 3 bulan tuh? Enggak, setelah pas kejadian kasus jagal itu, kan aneh suruh pulang tuh sama ibu-ibu pecel lele, suruh naik apa namanya 506. Tahu-taunya di Klender ada lagi anak sekolah yang naik 1 orang. Itu anak itu 1 orang Hane bilang selon juga sih. Berani nanya aneh gitu kan, istilahnya sama-sama sendiri kan. Lu anak mana lu? Aneh bilangnya anak mana? Anak Nuri bang. Oh, Nuri bang. Ya, Nurul Ibar itu anak Nuri gua. Oh, udah dia mungkin dia juga nggak mau rese juga kali, takut digebukin penumpang lain kan, penuh juga itu penumpang. Udah dari situ aneh langsung bilang, ini teman gua apa musuh gua ini? Oh, kalau gua karena belum kenal teman 3 bulan ente adaptasi lah. Iya, makanya aneh bilang, wah ini kalau gua bilang Bonser takutnya musuh gua, kalau gua bilang sekolahan mana takutnya juga musuh gua juga. Makanya gua bilang Nuri kan istilahnya sekolahan Semea, ya kan gak ada musuhnya tuh. Oh iya, Nuri aja. Oh ya udah. Cari aman pada saat Cari aman. Tuh. Nah, ente 3 bulan yang bikin yakin, ente kan perasaan takut tuh 3 bulan tuh, adaptasinya. Kenapa tuh? Ada kejadian apa tuh? Ya. Udah pede? Kesatu aneh kesian juga bang sama orang tua. Oh, karena udah ngeluarin duit. Udah nurutin ente. Jadi aneh mikirnya ini udah kesalahan gua dah. Gimana caranya? Gua tetap lanjut. Harus dah. Lulus. Jadi pas selama 3 bulan itu bang, banyak tetangga yang cerita, yang ngeliat. Oh, ngeliat di jalur? Ngeliat di kereta, wah, si Ucup Nut lagi tawuran tadi gitu. Kan tetangga, orang tua langsung tiap pulang bang nangis. Oh. Nangis orang tua. Ngeliat aneh. Lu merasa iya, alhamdulillah. Lu selamat? Selamat pulang, berangkat mukanya udah beda lagi. Pulang alhamdulillah. Begitu terus? Terus orang tua kayak begitu. Iya, waduh. Akhirnya sampai aneh diginiin bang sama bokap. Pertama aneh kan nggak kuat bang. Oh, sempat nggak kuat? Nggak kuat. Udah mau ini aja dah. Pindah sekolahan. Kalau sempat begitu kan? aneh bilang pindah sekolahan aja. Orang tua yang cowok marah banget. Oh, kesel lah. Iya. Lu baru sekolah baru sebulan udah minta pindah katanya. Ya. Kan dari awal biasalah orang tua, dari awal udah dikasih tahu gini-gini, udah sekarang mah terusin aja. Tanggung jawab lu dah, urusin dah. Kalau orang tua cowok beda nih pemikirannya, ya itu tanggung jawab lu sebagai laki-laki, lu udah milih kayak begitu ya jalanin gitu. Kalau cewek beda, nangis. Apalagi dengan kabar kayak begitu terus kan, nangis mulu yang cewek. Akhirnya udah aneh dengar orang tua ngomong kayak begitu nih yang cowok. Udah, aneh yakinin aja, udahlah, gue jadiin aja. Nanti ente minta SIM dong? Iya. Izin lah. Pertama, apa namanya, aneh tuh pertama-tama itu
makanya yakin ya. Ada si Benny yang Oh, si Benny 2003. Benny 2003. Ngeyakinin. Ada lagi ribut ya. Cimin ngeliat almarhum. Cimin 2001 dikasih tahu aneh dipanggil sama Cimin. Lo kalau ribut jangan 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 konyol. Lihat-lihat. Oh, pakai strategi. Jangan asal ribut aja. Digituin aneh sama Cimin. Takutnya lu ntar baru kelas 1 udah kenapa-napa, gituin. Dia kelas 3 ya? Dia udah lulus. Lulus dia. Akhirnya iya bang, anu sih namanya. Sama-sama anak Wisma Asri lah. Dia ngasih tahu. Nah, nggak lama Benny nyamperin aneh. Masang wapak loh. Oh, digituin. Benny nyaranin. Nyaranin. Supaya jaga diri. Masang wapak loh. Udah, aneh jalan sama Benny dah tuh ke Pasar Rebo apa? Pasar Rebo? Baru dengar nih Pasar Rebo. Pokoknya ini Kalibata, iya. Dianterin Benny. Berdasarkan Benny udah duluan. Aneh nggak tahu Benny udah duluan apa enggak. Dia sih ngomongnya dia enggak gitu. Kan Cimin punya juga. Iya. Terus? Nah, ikutin Benny ente. Kalau Cimin nggak ngasih, maksudnya nggak ngasih info. Nggak ngasih solusi. Nggak ngasih solusi, cuma ngasih tahu hati-hati gitu. Cuma kalau Benny udah maksa banget, udah lo buat jaga diri. Buat jaga diri lo. Ya udah, ada ikutin. Nah, dari situ sih ada jadi satu, orang tua kasihan ya. Kedua, ya kita udah tenang aja. Gitu, Bang. Berarti ente dari kelas 1 udah diajak Benny itu ya masang wapak itu di daerah Kalibata. Iya. Hampir sama ya cerita masangnya. Nah, sama deh. Makan gabah gitu. Nah, dari situ orang tua laki udah ngizinin, ngasih SIM, harus jaga diri, harus tanggung jawab. Nanti di 3 bulan itu baru mulai. Tapi orang tua cewek masih khawatir. Akhirnya apa? Orang tua cewek ngobrol terus bang, sama bokap sampai ribut. Ngomongin ente? Iya. Ente bontot lagi. Aneh bontot. Gua nggak apa, ya gua nggak mau dah anak gua nanti kenapa-napa katanya. Akhirnya udah orang tua cowok mungkin ya namanya istri ini terus kali ya. Ya udah sekarang terserah dah lo atur katanya bokap tuh. Akhirnya nyokap ngomong tuh. Ya udah tuh mau pindah sekolah katanya. Udah malah ditantangin. Gitu. No, ayah udah boleh katanya. Nyari sekolah yang bener deh katanya. Akhirnya kan aneh udah biasa aja bang maksudnya. Nggak ada kesan takut. Iya, udah nggak usah lah katanya. Lah, lu gimana sih katanya? Kemarin minta pindah sekarang nggak usah buang-buang duit. Alasan iya, aneh bilang gitu soalnya udah sayang. Nyari duit susah, pokoknya bahasa kita memang kasihan, kasihan juga ya duit ngeluarin duit lagi gitu. Udah nih jalanin dah tuh dari situ. Nah setelah masang wapak nih, apa kejadian di jalur masih di kelas 1 nih, yang benar-benar kebukti tuh. Waktu aneh di Keramat. Keramat mana nih? Sentiong. Oh Sentiong. Keramat itu di Patas berapa ya? Itu dikepung warga bang. Oh kampung lagi. Kampung Keramat. Ini gitu. Keramat ini basis kereta doang apa? Semuanya. All base. Nah, aneh kena disabut di sini. Nggak apa-apa. Aman kampung. Wah, makin pede. Iya, makin pede. Nggak taunya abang-abang kelas ente semua ngisian ya? Tahu-taunya ngisi semua. Nah, istilahnya Bekasi tahu-taunya dia bilang rajanya wapak. Dari almarhum sini, dari Abun. Iya, Bekasi ternyata udah kerajaannya wapak. Kirain aneh doang, tahu-taunya banyak anak Bekasi itu pada wapak semua. Berarti dari 2000 ke sini Bekasi sampai ente emang udah gosipnya santer begitu emang kerajaan wapak. Iya. Pada saat itu sampai tahun ente ya? Iya. Termasuk Rido dong? Kalau Rido itu ini bang. Rido kena dulu ya? Kena. Kepalanya Kena dulu dia.
Baru dia nyamperin aneh. Cup, anterin gua katanya. Gua apaan gitu. Kan biasa lah bang kayak gitu ditutupin. Kagak gua. Ah lu jangan bohong lo kata dia. Setelah kepalanya setelah kena, iya setelah kena. Jangan bohong lo. Bohong apaan sih dok? Ayo anterin gua. Akhirnya kan kita ya namanya temen ya kan, kita anterin juga. Daripada dia bopak-bopak lagi. Iya. Kita anterin juga. Berarti nggak bohong ya, Bekasi itu era milenium sampai Ucup udah kerajaan wapak. Udah kerajaan wapak itu benar, berarti ceritanya benar ya. Udah kerajaan langsung wapak. Langsung dari sumbernya. Kejadian chaos di kelas 1 selain jagal ada yang diingat? Ya palingan Poncol, kasus Poncol ya. Itu di kelas 3-nya ya. Tulus. Ya kan aneh dia kelas 3, aneh kelas 1. Tulus Oblay. Cemong. Oh ya, berarti ente ada di kejadian ada, itu kelas 1 yang aneh. menyambut Leta Poncol. Itu memang serem juga sih cerita. Kriminal ada, ya cuman aneh bilang itu udah bukan pelajar itu. Nanti kita langsung dari narasumbernya aja. Iya, langsung ke narasumbernya aja. Dari Insya Allah Tulus sudah bersedia, Bang Oblay. Kita tinggal tentuin waktunya menyambut ulang tahun Poncol ya. Ulang tahun Poncol. Di kelas 2 ada kejadian apa lagi, Cup? Yang ini kan kelas 2 udah punya adik kelas. Nggak punya adik kelas ya? Nggak ada. Berarti ente sama kelas 3 doang. Iya. Kelas 3-nya 2003. Si Benny, Lampung udah cabut. Wenge, Jawir, terus Pacul tuh. Iya. Kelas 3-nya dia. Itu tapi nggak ada di kelas. Nggak ada di kelas. Nggak natar, ditatar lagi. Ditatar lagi. Ada tuh nggak sebut natar bang. Ditatar terus bang. Ditatar lagi. Gimana? Yang paling ingat? Ya kelas 2 itu aneh ribut di jalur kereta terus. Ya kreasor ya. Kreasor. Soalnya kan kalau kelas 1 tuh masih naik bis, sering masih ada gantian naik bis variasi. Cuman kelas 2 udah full kreasor. Kita udah tambah masanya sedikit ya udah itu terus. Masanya makin berkurang. Nggak ada kelas 1. Yang keluar juga kan udah. Tapi kelas 1 nggak ada penerimaan lagi di kelas 2 ya. Betul. Kejadian apa yang ente paling ingat di kelas 2? Kejadian itu di Cakung aneh dibacokin bang. Stasiun Cakung? Iya. Dibancakin. Kejadian gimana? Jadi ada almarhum tuh Jawat. Oh almarhum Jawat. Iya Jawat hadir lagi di cerita ini almarhum. Jawat turun. Terus kan anak-anak pada turun tuh rame tuh. Di stasiun Cakung? Di stasiun Cakung. Cakung tuh anak sekolah semua kan. Anak mana aja tuh? Anak Texas, Risau, iya. Campuran. Aneh nggak tahu, biasa kan aneh yang aneh tahu Jawat itu kan. Wah, superstar lah ibaratnya. Superhero. Soalnya yang jagain anak-anak setelah lulusan Cimin sama Abu Jawat. Kirain aneh itu Jawat mundur. Enggak, iya udahan gitu. Maksudnya selesai ribut udah, tuh dia kabur, bukan udahan, dia balik arah. Aneh maju. Pas aneh maju tuh dari samping, dari apa aneh udah disabetin ya. Akhirnya alhamdulillah gak apa-apa gitu. Nah, dari situ makin jadi lagi, makin Itu berarti stasiun Cakung ya? Iya. Pelajar stasiun Cakung. Stasiun Cakung. Bener-bener nggak luka ya? Nggak luka. Berapa orang waktu itu? Aneh waktu pas dikepungnya satu orang sendiri doang. Enggak, maksudnya sendiri doang. Sendiri. Cuman anak boncernya udah pada ini, maksudnya udah pada mundur. Masuk ke stasiun. Iya, masuk ke kereta. Dalam kereta. Itu yang ditinggal kereta. Enggak. Pas kereta mau jalan, langsung aneh sambil lari lagi tuh. Setelah ente dihabisin, dibancakin. Iya, setelah dibancakin. Itu yang nggak lupa ya kelas 2 ya? Nggak lupa itu. Banyak juga sebenarnya yang dibajak-bajakin, banyak juga. Kelas 3, Juk?
Kalau kelas 3 ya palingan ini kan udah makin ini lagi nih. Udah nggak ada di kelas lagi, dia kelas 3. Kelas 3 itu berapa orang? Kelas 3 aneh 5 orang. Enggak, maksudnya kan dulu kan 4 jurusan nih. Itu sekitar jadi 4 kelas. Kelas 3 tuh cuma 4 kelas. Jurusan cuma 1. Iya, satu kelas itu sekitar 30 orang apa? Jadi sekitar 120-an lah, 120 orang. Tapi udah punya adik kelas tapi di Pondok Bambu ya? Iya, di Pondok Bambu. Dan natar mereka nggak? Sempet natar. Yang lulusan 2006 berarti? Natarnya ya gitu. Dia kan hari Selasa Rabu itu dia praktek. Dia yang Pondok Bambu prakteknya di Bonser. Nah, palingan kita natarnya hari Selasa sama Rabu doang. Pas mereka praktek. Pas dia praktek. Itu juga natarnya perbandingannya beda, Bang. Maksudnya? Sama kita kelas 1. Kalau itu sebenarnya bukan dia natar, kita memang ikut-ikutan ribut juga. Karena kalau dulu kita kelas 1 memang khusus kelas 1 yang berantem. Kalau sekarang ya karena masanya dikit. Iya, karena masanya sedikit. Gitu. Ada strategi gak tuh kalau masanya dikit tuh? Ya, biasa aja sama aja. Strategi sih nggak ada, cuman ya udah kita berani-beranian aja, siapa yang berani aja udah. Sedih banget ya. Sedih banget. Angkatan Bontot tuh angkatan yang paling sedih dah udah. Ditatar terus. Natar nggak bisa. Natar yang di Pondok Bambu iya. Ya kan. Kalau kereta titik-titik rawan untuk ketemu rival tuh di mana? Kan kereta ini jalur cepat. Keranji. Dari berangkat tuh Keranji. Cakung. Keranji itu pulang pergi Keranji. Keranji itu pergi udah ribut. Kalau Keranji itu pergi enggak, palingan pulang. Kalau Cakung itu pulang juga. Nah, Klender pergi. Klender ketemu Tubun. Ketemu Tubun. Terus di Pasar Enjo kali ya? Enggak, di stasiunnya. Oh, di Kolong. Enggak di stasiun. Iya, Kolong. Situ. Kadang-kadang kita suka turun di Klender, gabung sama anak 84. Oh, gabung. Biar masanya biar banyak. Karena emang udah dikit masanya. Kan ketemunya nanti kalau kita nggak gabung, kesian anak 84-nya. Di apa namanya? Unilen tuh pelabuhan kan banyak banget, Bang. Kadang-kadang kalau memang masa sedikit ya udah anak 84 naik kereta iya. Naik kereta dia. Kalau pulang berarti ketemu Cakung sama ketemu di Keranji. Cakung gabungan tuh. Aliansi. Iya. Risau, Texas. Sebenarnya dulu Risau sama Texas kita nggak ribut, Bang. Oh, ributnya di tahun ente? Iya. Ributnya itu aneh kelas 1 udah ribut tapi nggak terlalu, maksudnya dia masih jiper lah. Pas kita kelas 2 kan udah mulai sedikit tuh, dia mau kan banyak terus, makin berani jadinya ribut. Sebenarnya nggak ribut awalnya, gara-gara cuma Malaka doang. Maksudnya? Ya Malaka kan ributnya sama Texas, Malaka gabung ke kita. Bonser. Iya, Malaka emang dari dulu aliansi sama Bonser ya? Nah, kalau Texas ngebantai Malaka kan kita yang kena. Orang satu kereta kita yang kena. Akhirnya kita udah bisa diri, tetap aja kena. Sekalian diributin. Padahal masa ente udah dikit banget. Udah dikit banget sampai anak kelas 2 baru udah tuh makin jadi Texas. Makin jadi sampai anak kelas 3 makin jadi. Apalagi tambah 5 orang. Kelas 3 cuma berlima. Iya, berangkat. Kalau kesannya banyak berarti mungkin gabung sama Texas, sama Malaka. Sama Malaka ya. Iya, Malaka sama Kikin. Jadi kesannya banyak. Aslinya mah cuma 5 orang. 5 orang juga. Yang satu jarang ngikut, paling 4 orang. 4 orang ya. Iya, 4 orang. Ya, inilah cerita generasi. Cuk, yang paling ente paling inget nih selama di Bonser, ini ngomongin di jalur ya.
Yang kalau yang hidup dan mati tadi udah ceritanya udah banyak tuh kan. Aneh pengen yang ringan nih, kisah lucunya ada gak nih selama di jalur? Atau kisah romantis kali ada, Cup? Kisah romantis ada, aneh kelas 3. Ada juga? Ada. Gimana? Sempet nggak apa ya, vakum di tawuran. Oh, sempet capek lah ya? Sempet capek. Aneh berangkat pagi, pulang agak maleman. Oh, udah fokus karena kelas 3 fokus. Iya. Ya intinya kelas 3 itu aneh sempet sedikit vakum di dunia tawuran. Tempat break lah ya. Break. Kan biasa anak jalan jam 12, ada jalan jam 11, setengah 11 lebih awal. Terus pulangnya anak-anak biasa naik kereta jam 6, aneh tuh jam setengah 8. Pokoknya jam terakhir lah gitu. Ya punya temen deket cewek aja, jadinya kita ngobrol dulu pulang di Pondok Kopi tuh. Anak-anak tahu ngobrol dulu. Paling lama gitu kali. Iya. Entar kangen lagi gitu. Berarti sebenarnya karena angkatan sedikit, intensitas tawuran ini sebenarnya bisa dihindarin pada saat Bisa. Kalau Bisa. Kalau kelas 1, kelas 2, 3 banyak kan itu kayaknya untuk menghindari agak sulit. Iya. Karena yang dikit bisa dihindari. Bisa ya? dihindarin, bisa. Karena masanya dikit. Kisah lucu ada, Cuk? Kisah lucu, aneh nggak ada sih kisah lucu. Palingan kisah apa ya? Kisah buat pelajaran aja, buat diri aneh sendiri baru. Berarti yang paling lu seselin nih selama di jalur 3 tahun nih, lu yang merasa lu menyesal banget nih, apa ya, Cuk, yang bisa lu ceritain di sini? Yang mungkin kejadian yang lu nyeselin dan lu nggak bakal lupa. Ya palingan pas ke gap aja itu, Bang. Oh, ke gap. Ke gap. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 3. Ya. Gimana cerita itu? Ente bisa ke gap? Jadi aneh nggak tahu kalau di situ ada polisi. Ini kejadian di mana nih? Di Kolong Jatinegara. Kolong Jatinegara. Aneh nggak tahu di situ ada polisi, totonya kan sebelumnya tuh itu aneh ketangkep itu hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu, aneh masih inget itu ketangkep Rabu. Hari Selasanya itu ternyata ada yang tawuran di situ. Anak-anak sama anak pelabuhan, anak kelas 1 itu kena perutnya. Anak kita tuh kena perutnya tuh kelas 1. Angkatan ente? Enggak, kelas 1. Kelas 1-nya kan aneh kelas 3 ada kelas 1 kelas lagi. 1 yang 2006. Iya, yang lagi praktek. Yang ditata. Pas aneh nyampe sekolahan katanya ada yang kena. Waduh, saya bilang siapa yang tawuran ini? Orang kita aja pada di sini. Akhirnya ternyata kelas 1. Akhirnya udah kumpul kan kelas 3-nya semuanya, gimana nih? Kenanya apa pelabuhan? Anak pelabuhan. Terus? Akhirnya aneh tuh kumpul besok balikin katanya. Kita orang nih kelas 3 pada bilang udah balikin. Ya udah balikin. Pas aneh balikin ternyata kena ada tuh anak kelas 3 dia sama aneh kebales. Kebales. Nah, ternyata di situ ada polisi. Setelah ente ngebagi. Polisi berarti ngerekam banget ente ya? Bener, aneh nggak bisa ngelak. Berarti orang dia mantau nih. Iya. Yang ngebagi bukan ente doang kan? Aneh doang yang ngebagi. Oh, ente doang yang ngebagi. Aneh doang yang ngebagi. Makanya dia bilang aneh nggak ini apa? Dia tahu orang dia ada di situ. Iya. Gua ngerekam kejadian soalnya dia bilang itu apa nih? PHH, Brimob, Intel. Oh, Intel, pakaian bebas Intel. Udah dari situ aneh masuk kijang, habis di dalam. Diperbal ya? Diperbal habis. BR ada? BR ada, darah ada, baju darah semua. Pokoknya barang bukti kuat lah ya? Kuat, udah nggak bisa ngelak, bener udah nggak bisa ngelak gitu. Berdoanya si korban kagak meninggal? Berdoanya tuh korban nggak meninggal. Akhirnya nggak lama nih masuk kan ke Polsek ini, Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung, Cuk? Kan di kolong jembatan ternyata itu Intel Polsek Pulau Gadung. Aneh ke situ, habis Bang, di situ anti bonser.
Oh, intelnya Dari intelnya, semuanya anti bonser. dari pidanaannya tuh. Bonser lagi nih. Iya, itu bener-bener ditanya, Bang. Lo sekolah di mana? Bonser. Wah, habis kita. Bener-bener habis. Tahanannya juga bener-bener anti bonser. Kan kebanyakan tahanan situ kan orang ini klender. Aduh. Ya kan? Di klender. Mau singkong. Musuhnya bonser. Kadang-kadang di situ copet klender apa semua anti bonser. Aduh, udah. Untung aja berdoanya nggak mati ya. Berdoanya nggak mati. Dan di situ aneh nggak lama, cuman setengah jam apa sejam dah di situ. Dipindahin ke Cawang. Soalnya kan di Jatinegara itu masih wilayah Cawang. Nah, dipindahin aneh ke Cawang. Dari Cawang udah ini deh, udah aneh sedikit lega. Ada jawat atau di dalam. Oh, jawat di dalam. Jawat biasa belanja. Iya. Habis belanja. Jawat udah duluan. Jawat lah. Ada juga nggak tahu kan. Pas aneh masuk ke dalam kan baju udah darah semua. Semuanya udah darah apa. Ini badan ente semua. Iya. Langsung. Itu darah korban? Darah aneh. Oh, darah ente habis diperbal. Udah masuk ke dalam dimandiin, nanti nggak tahu kalau yang mandiin itu jawat. Masa udah rapi, udah ini, aneh suruh pakai baju, ganti baju tuh. Belum tahu. Udah mati saya. Kok baik banget ini pidana ini narapidana nih. Itu tuh lah. Kok lewat gitu. udah kata udah ganti baju dulu. Udah dari situ tuh udah tenang dah, maksudnya tenang. Jadi kepala sel dong. Kepala sel. Berapa lama tuh proses? Itu aneh sekitar ada di dalam itu sekitar hampir sebulan kurang lah. Sebulan kurang di Polsek Cawang. Iya. Itu juga kan repot, Bang. Orang tua itu ini ngurusnya repot ke keluarga korban. Oh, ganti rugi. Ganti rugi, minta surat pernyataan damai. Terus minta apa? Bukti biaya pengobatan kita yang bayar, terus biaya kita nebus polisi juga itu, makanya orang tua aneh tuh ngerasa supaya nggak disidang lah ya. Ngerasa ini banget dah pokoknya, bener-bener sesel banget, bener-bener lagi. Akhirnya keluarnya setelah berapa lama? 3 mingguan aneh keluar. 3 minggu. Itu habis banyak orang tua ya? Banyak. Mana lagi ngebangun lagi, Bang? Yang bilang habis ngebangun ya? Iya. Lagi ngebangun. Bangun rumah. Itu kagak jadi. Lagi renovasi kagak jadi. Buat duitnya buat itu dulu. Itu berapa lagi mau lulus tuh? Itu seminggu lagi mau ujian. Astagfirullah. Seminggu lagi mau ujian ya? Seminggu lagi mau ujian. Jadi klimaksnya di situ. Aneh dari situ udah nggak ini lagi dah tuh. Pokoknya udah di satu sisi masih memang itu ancaman apa peringatan apa polisi juga ngasih tahu. Ini kamu masih pantauan. Ya kita kan masih polos ya, namanya anak sekolah ituin ya. Kamu sekali lagi tangkep kita nggak bisa ini belain ya, orang tua nggak bisa belain, nggak bisa kata tebus. Udah di situ. Ya, ini sebenarnya udah cerita berapa kali, cuman sekarang lebih eksklusif nih ceritain buat channel. Sempet masuk ini, Bang, aneh patroli. Oh, sempat masuk patroli. Patroli buser pos kota. Berita itu. Di tahun itu. Di cuma tahun artikel itu nggak ada ya. Pos kota artikel. Aneh sempet simpen itu artikel. Ya, aneh masukin ke apa ya? File. Cuman filenya hilang. Oh, gitu. Filenya hilang. Ya, tawuran itu cuma 3 kondisi balik lagi. Pertama, masuk rumah sakit. Kedua, masuk penjara. Yang ketiga, amit-amit masuk kuburan. Nah, Ucup ini merasa dan sering cerita sih sebenarnya yang dia ketangkap dan ngebagi rival. Akhirnya kita eksklusif kita ceritain di Bonset Channel nih. Mau istilahnya ini penonton pelabuhan juga banyak nih, Cuk. Nanti kita datangin pelabuhan sama-sama berbesar hati. Kejadian ini cukup dikenang, nggak usah diulang. Dan
anak pelabuhan, Ucup secara pribadi meminta maaf ya, Cep? Minta maaf yang sebesar-besarnya untuk anak-anak pelabuhan yang dulu pernah jadi korban. Karena ya realita remaja pada saat iya. itu, akhirnya dari yang tadi dia cerita kelas 1 dia ketakutan masuk bonser seperti itu, dan klimaksnya di kelas 3 yang mungkin bikin Ucup jadi berhenti lah, atau bikin Ucup insaf. Pesan-pesan Cup buat rival selain pelabuhan atau temen-temen atau adik kelas, ada yang mau disampaikan nggak? Ya kalau buat adik kelas ya, kalau saya bilang sih nggak ada gunanya juga ya, buat tawuran-tawuran itu ternyata merugikan diri sendiri. Kalau diri kita nggak apa-apa sih ya nggak ada masalah. Cuman kalau diri kita kenapa-napa, kayak cacat fisik, kayak kecatatan di kepolisian, itu efeknya banyak ternyata. Buat pekerjaan kita nggak bisa, buat nyari kerja susah. Pokoknya kita zaman sekarang tuh udah jangan yang kayak gitu-gitu lagi lah. Nggak ada gunanya. Nggak bisa ngabisin waktu. Kalau bisa sekarang banyakin temen yang positif aja. Kita nongkrong, ya nongkrongnya cuma sekedar nongkrong, ngobrol biasa, udah kayak begitu aja sekarang. Kalau untuk rival nih selain pelabuhan, kan di tahun ente nih udah warisannya udah semuanya nih. Tubun palingan. Oh, untuk Tubun. Yang Tubun kereta berarti. Tubun, Budut. Oh, Budut siang. Ya, memang dulu kita musuh ya, waktu musuh. Ya sekarang kalau bisa malah kita cari saudara. Kalau bisa kita ya kumpul-kumpul aja, mungkin ada temen yang sama bonser apa sama budut, ya kita ngumpul bareng ya, mungkin dari situ kita punya punya pemikiran lebih luas lagi gitu. Berarti yang teringat tuh selain pelabuhan, Tubun sama Budut ya. Budut siang ya, Budut kereta ya. Aneh ada juga bang cerita lucu. Ternyata baru ingat lucu. Bonser 3 ada bacokin. Bonser 3 dibacokin. Kenapa ya? Salah orang. Itu kan tahunya kan di Unilan itu anak pelabuhan ya kita ya. Nah, memang banyak bang, kita berangkat itu banyak anak pelabuhan. Ternyata pas anak pelabuhan lagi nongkrong kita turunin kan kabur tuh anak pelabuhan. Ada satu orang jalan kaki. Pikiran kita kan udah ini anak pelabuhan ketinggalan. Kita tangkep dong. Nggak nanya lagi ya? Nggak nanya, kita tangkep. Langsung aja kan kita sabetin apa. Dia bilang bonser 3, dia anak bonser bang. Dia bilang dia nggak bilang anak bonser 3, dia anak bonser. Gue bonser katanya. Tapi nggak kenal. Gue kok nggak kenal. Kan angkatannya dikit ya. Iya. Ditambah lagi waktu itu masih ada kelas 1 aja. Ada kelas 1 ya, kelas 1 kan tahu juga. Kelas 3 ngebacok ikut-ikutan udah. Oh, ditambahin itu pada kelas 1. Iya. Nah, salahnya temen udah habis ngebagi ngambil topinya. Shopping juga. Iya. Udah, kita sekolah berangkat. Pas di sekolahan itu ada korban. Jam 2, kita jam 1 masuk tuh jam 2. Datang tuh orang itu. Per kelas datang. Ada nggak anaknya? Lah, Anda bilang itu kan anak yang tadi. Anak yang lo bagi. Iya. Ada diam aja kan. Akhirnya udah ke kelas lagi nggak ada, ke kelas lagi nggak ada. Nah, temen pakai topinya dia. Ketahuan. Topi saya pak katanya. Udah ngerembet. Iya, jadi kumpulin semuanya.
Saudara ngebacok saudara. Iya. Astagfirullah. Karena ketinggalan tuh dia. Karena ketinggalan. Karena dia nyelonong. Iya, keren kita pada anak pelabuhan gitu. Ya gitulah. Nyelonong di area tawuran, kagak permisi lagi sama saudara. Minta maaf lu. Sama anak konser 3. Tahun berapa tuh? Itu anak kelas 3 itu. Anak kelas 3 tuh. Iya, anak kelas Berarti 3. Dia kelas berapa? Nggak tahu kelas berapa ya. Astagfirullah. Mohon maaf, sama anak konser 3. Mohon maaf, kesalahpahaman doang gitu. Itu malunya minta ampun tuh. Bener malu banget itu. Tahu-taunya lah. Ternyata kita pas kita kumpul ya ada bocah anak-anak kita juga kita bacokin. Ini udah lama sebenarnya di channel Bonser Bang, mau minta maaf nih. Ya begini caranya. Karena kenakalan saudara Ucup, jadi baru ingat nih si Ucup nih. Ya pokoknya Ucup ini sekarang udah berubah. Usahanya alhamdulillah lancar. Nanti kita kulik habis ini tentang usahanya. Ya tadi minta maaf untuk Pelabuhan, untuk Tubun, untuk Buduk Siang, dan anak Bonser 3 yang kesalahpahaman miskomunikasi. Ya, Bonser Channel ini tidak melulu cerita yang kebetulan memang narasumbernya punya cerita masing-masing, individunya masing-masing, tidak melulu cerita yang tentang tawuran, dan kita berusaha mengedepankan cerita nostalgia. Dan pada umumnya yang mungkin agak membaca atau jenuh dengan cerita Bonser Channel, ya narasumber ceritanya pada saat itu yang diingat itu gitu loh. Ya Aqua 1. Ya istilahnya Bonser Channel ini mengedepankan lah selain visi misi Bonser tanpa sekat, dan kita meminta maaf semua pada rival-rival Bonser yang pada saat di jalur seperti itu. Ya makasih nih Cup udah bercerita. Sama-sama. Ini kita cerita yang lain. Sekali lagi, Bonser Channel sebarkan virus kedamaian. Stop tawuran. Stop tawuran pelajar. Salam bendera. Salam bendera. Hitam merah hitam. Hitam merah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.